berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai. Jadi ini Samuel ini berangkat ke Bethlehem dan dia mencari rumah Isai. Nah, sesuai dengan perintah Allah kepada Samuel ini. Di sana Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anaknya. Jadi ini Samuel ini suruh Pak Isai kasih kumpul sama dia anak-anak. Nah, namun tidak ada satupun dari anak Isai yang dipilih Allah, karena Allah lebih memilih Daud. Nah, pilihan Allah ini menjadi pertanyaan bagi mereka. Kenapa sampai ini Allah mesti memilih Daud? Sedangkan orang melihat ini Daud ini, dia ini berwajah yang elok dan tampan, mata yang berkilau-kilauan dan wajahnya yang kemerah-merahan. Ini Pak, dorang mau cari pemimpin bagi orang Israel supaya dorang mau cari seorang prajurit untuk berperang. Jadi dorang mencari raja, seorang prajurit untuk berperang. Namun kalau orang melihat, dia tampan ini pakai pasum, dia orang berwajah tampan, dia rupanya nggak layak menjadi seorang prajurit. Sedangkan dia badannya cuma begitu, bagaimana dia mau jadi prajurit? Dia mau lawan tuh musuh-musuh yang ada di waktu itu. Namun Daud menjadi pemimpin bangsa Israel, termasuk menjadi panglima perang bangsa itu menghadapi musuh-musuh di bangsa Israel itu. Dan pada kenyataannya Daud ini dapat mengalahkan segala musuh-musuh yang ada di bangsa Israel tersebut. Nah, selanjutnya Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Jadi Allah tahu bagaimana ini Daud berpotensi. Allah membutuhkan orang muda termasuk kita semua. Karena orang muda memiliki semangat dan tekad untuk mendukung rencana Allah. Jadi orang mau, walaupun orang semua masih muda, orang masih remaja, Tuhan membutuhkan orang semua untuk mendukung segala rencana Allah. Jadi kata biarpun orang ini masih muda, orang ini masih remaja, Tuhan perlu orang. Karena apa? Orang ini menerus. Ya, selanjutnya Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Ya, selanjutnya Yesus memanggil Andreas. Nah, Kak mau tanya, siapa di sini yang bernama Andreas? Ada di kelas ini nama Andreas? Ya, siapa tahu ini kisah tentang Andreas? Ada yang tahu? Siapa itu Andreas? Ya, Andreas itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ya, Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Nah, awal Andreas ini bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Nah, ketika karena orang tidak ikut-ikut dengan Yohanes Pembaptis ini, orang dengar pemberitaan Yohanes tentang siapa itu Yesus. Nah, ketika orang dengar ini, Yesus adalah anak domba Allah, mereka berdua ini pergi untuk menemui Yesus. Jadi ketika orang tahu kalau dari Yohanes ini, kalau ini Yesus ini adalah anak domba Allah. Jadi ketika orang tahu, orang pergi Pak, ini Yesus. Orang bertemu dengan Yesus. Ya. Selanjutnya ketika ini Andreas dan temannya ini
saudaranya yaitu Simeon. Jadi ketika kata dorang ada bertemu dengan Yesus, ini dorang mencari ini Simeon, yaitu saudara dari Andreas ini. Jadi setelah mereka bertemu dengan Simeon, mereka menceritakan bahwa kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Dorang berjumpa dengan Mesias. Nah, mendengar berita itu, Simon pun bergegas mencari Yesus. Jadi ketika ini Andreas bertemu dengan saudaranya yaitu Simon, dan mereka menceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Dan mereka menceritakan kepada Simon. Ketika Simon mengetahui hal tersebut, Simon pun bergegas untuk menemui Yesus. Nah, Yesus kemudian ketika ini Simon bertemu dengan Yesus kemudian memberikan nama Kefas kepada Simon ini. Kefas itu artinya, ada yang tahu Kefas? Ada yang tahu Kefas? Ya, jadi Kefas itu artinya batu karang. Jadi itu Kefas, batu karang. Ya, ketika ini Simon bertemu dengan Yesus memberikan nama kepada Simon itu yaitu Kefas, yang artinya batu karang. Dan dalam bahasa Yunani Kefas ini yaitu Petrus. Ya, ia menjadi salah satu murid yang paling penting di antara kedua belas murid Yesus. Jadi dorang merupakan murid yang sangat penting bagi kedua belas murid Yesus ini. Ya, selanjutnya ya, peranan penting yang dimainkan oleh Andreas dalam cerita ini adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengar pengajarannya. Nah, ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan karena di tempat ia mengajar itu tidak ada penjual makanan. Jadi ketika kata ini Tuhan Yesus mau mengajar, di tempat yang Tuhan Yesus ajarkan itu tidak ada makanan. Dan sementara ada banyak orang tidak membawa bekal. Jadi di tempat mengajar itu tidak ada makanan, sedangkan di situ ada banyak sekali orang. Ya, selanjutnya dalam keadaan seperti itu, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya, yaitu